Kita tatkala menghadapi seorang muslim yang taat, maka kita cinta kepada dia karena Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita menghadapi muslim pelaku maksiat, maka kita benci kepada dia juga karena Allah Azza wa Jalla. Artinya cinta dan kebencian kita ini bukan berdasarkan syahwat dan nafsu, tapi cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan pelaku maksiat itu bertingkat-tingkat. Mau dibilang tingkat ke atas ya, semakin banyak kemaksiatannya. Tapi kalau tingkat di neraka itu semakin bawah, semakin banyak kemaksiatannya. Ada ya yang pelaku dosa besar, yang banyak dosanya. Ada yang pelaku dosa besar, tapi nggak banyak. Ada yang terus-terusan melakukan dosa kecil. Dan perlu diketahui bahwa muslim berbuat dosa itu lumrah. Sehingga kita menghadapi pelaku maksiat itu tahu. Kita pun berbuat dosa. Kalau kita melihat mungkin orang itu melakukan kemaksiatan, maka kita sendiri sebenarnya juga melakukan kemaksiatan. Kita juga berbuat dosa. Rasulullah SAW mengatakan, kullu ibn Adam khata'. Semua anaknya Adam itu melakukan kemaksiatan. Bukan berarti akhirnya dibiarin ya berbuat maksiat. Ya udah kan itu menjadi sebuah tabiat manusia melakukan dosa. Nggak dibiarin. Rasulullah SAW mengatakan wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat, yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Apa saja sih yang mendorong orang itu berbuat maksiat? Syekh menyebutkan di antaranya adalah lemahnya iman di hati hamba sehingga syahwatnya itu mengalahkan imannya. Bukankah kita tahu neraka itu dikelilingi dengan syahwat dan surga itu dipagarin dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Di sini tatkala iman itu lemah, syahwat dan nafsunya ini mengalahkan dia dan dia menerima tipu daya syaitan. Syaitan ini musuh dan dia tukang tipu. Semua janji-janji setan itu palsu. Tapi dalam kondisi lemah, kita ikut arusnya setan. Kenapa kita melihat ada orang-orang yang tertipu dengan investasi-investasi bodong? Kemana akal dia? Kok dia nggak mau mikir, nggak mau bertanya? Kira-kira seperti itu. Tatkala imannya lemah, yang ada itu ambisi harta. Dia ingin. Sampai sesuatu yang nggak masuk akal, jadi masuk akal sama dia. Mana mungkin taruh 100 juta tiap bulan dapat 30 juta. Kalau ada kayak gitu, ya semua orang akan melakukannya. Tapi yang ada penipuan. 100 juta dapat 30 juta. Bulan pertama doang dapat. Bulan kedua, ketiga nggak dapat. Begitu pula tatkala manusia lemah, yang dia tahu setan ini musuh bebuyutan sejak Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang dia turutin. Kemudian ya tipu daya dunia. Kenikmatan, kelezatan yang fana yang ada di depan mata itu membuat orang berbuat dosa. Yang kedua kata Syekh Hamud, jahalatul asi wa ghaflatuhu an rabbih. Bodohnya orang yang melakukan dosa ini. Dia sedang lalai. Dia sedang tidak ingat sama Allah Azza wa Jalla. Dengan kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Dengan dahsyatnya azabnya. Dengan banyaknya kebaikan Allah kepada dia. Dia lengah dengan ini. Sehingga berbuat dosa. Kalau dia ingat dia berbuat dosa masuk neraka, nggak jadi dia berbuat dosa.
Tatkala dia mau berbuat dosa dan dia ingat Allah sedang mengawasin dia, subhanallah, diawasin orang aja kita takut berbuat dosa. Makanya dosa itu, kata Nabi SAW, mahaka fi nafsika wa karihta ayattali alaihin nas, sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak ingin orang lain tahu. Loh, gimana sekarang? Allah tuh ngeliat kita ketika kita berbuat dosa. Itu namanya ghaflah. Itu namanya jahalah, kebodohan dan kelalaian yang menimpa hamba sehingga dia berbuat dosa. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 17. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam ayat ini bijahalah, dengan kebodohan, yang terjemahan dengan tidak mengerti. Bukan tidak mengerti hukum ya. Dia tahu sama hukumnya, tapi dia tadi tidak mengerti dengan azab Allah Azza wa Jalla. Lupa dengan pengawasan Sang Pencipta sehingga dia mengikuti syahwat. Lalu beliau menyebutkan adapun faktor-faktor kemaksiatan di masyarakat-masyarakat yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Tidak menjalani atau tidak menjadikan Islam sebagai pedoman hidup mereka, maka banyak sekali sebab-sebab orang berbuat dosa. Di mana banyak masyarakat yang dosa itu jadi kebiasaan, tradisi, budaya. Dan ini banyak terjadi. Rumah yang seharusnya orang terjaga di sana, sekolahan juga, jalanan, itu udah jadi daya tarik orang berbuat dosa. Jadi kita melihatlah di negeri kita Indonesia. Tatkala kita berjalan, kita melihat orang-orang melakukan dosa seperti hal yang biasa. Kadangkala minum minuman di pinggir jalan ya. Terkadang kita melihat laki perempuan kumpul-kumpul, berboncengan. Itu biasa kayaknya. Kenapa? Ya, karena mereka tidak belajar agama dengan benar. Atau karena agama dikesampingkan oleh mereka. Media yang seharusnya membangun bangsa, ternyata merusak generasi bangsa. Kalau antum baca berita, anak kadang-kala heran ya. Ya, anak terus terang, anak juga baca berita. Ada beberapa channel yang anak baca. Kadang-kala beritanya tentang artis fulan, kalau pakai baju itu seksi. Artis fulan semakin kurus. Artis fulan seperti ini, seperti itu. Berita-berita kemaksiatan. Oh, Ronaldo bersama kekasihnya, kekasih lama Ronaldo. Anak kadang-kala, apa manfaatnya buat umat ini? Oke, sekarang kita nggak usah bicara masyarakat Muslim. Manfaatnya buat masyarakat umum itu apa? Ketika berita-berita, ya berita-berita porno atau semi porno itu diangkat. Bintang porno Jepang diajak wawancara.
kemudian ditampilkan di channel kita di Indonesia, diterjemahkan. Buat apa? Apakah masyarakat Indonesia perlu dapat informasi itu karena bermanfaat, mendidik mereka, menjadikan mereka lebih baik, lebih bermanfaat untuk bangsa? Anda rasa tidak. Namun ini menjadi sebab menyebarnya kemaksiatan dan sulitnya mendakwain mereka karena kita nggak punya link ke media itu. Beliau mengatakan di sini, wa inna haulai a'la sautan wa akthar imkaniyatin minad du'at. Itu orang-orang yang punya media itu memiliki kemampuan yang lebih besar daripada para pendakwah, yang suara mereka itu lebih didengar daripada suara para pendakwah. La haula wala quwata illa billah. Kalaupun ada kolom dakwah di sana, mungkin hanya 1% saja, kalaupun sampai. Tapi sisanya berita-berita yang gak ada perlunya kita mendengarnya. Oh, kucingnya artis fulan mati. Ikan cupangnya fulan mati. Kenapa kita disuguhin seperti itu? Ya itulah gerakan masif dari mereka yang tidak ingin generasi masa depan ini menjadi generasi yang baik. Lalu apa yang harus dilakukan? Maka pendakwah ini harus bijak menghadapi para pelaku kemaksiatan itu seperti dokter spesialis. Dia ungkap dulu apa penyebab penyakit ini. Kemudian dia sampaikan kepada yang sakit. Setelah dokternya tahu, oh ini karena ini. Baru dia sampaikan kepada yang sakit. Engkau ini sedang sakit. Penyakitmu itu ini dan itu. Engkau harus minum obat. Maka kalau engkau ingin selamat ya, ini obatnya. Kasih tahu nih. Karena kalau orang itu nggak tahu dia sakit, antum mau teriak-teriak ngasih tahu dia, ya tetap nggak dengerin antum. Makanya dokter itu harus meyakinkan orang ini kalau kondisi dia sakit. Kadang-kadang dokter sendiri nggak yakin, maka dia perintahkan coba ke lab, coba ini, coba itu. Dia mendiagnosa ya apa kira-kira penyakitnya. Setelah ketahuan kasih tahu bapak ini penyakitnya ini loh. Ini obatnya kalau mau sembuh. Kalau dikatakan penyakitnya bapak ini, bapak berbuat dosa seperti ini karena kawan-kawan bapak. Disebabkan berkawan dengan orang-orang jahat. Kalau bapak ingin sembuh, ya jangan berkawan sama mereka. Cari kawan-kawan yang baik. Kemudian setelah itu nggak dibiarin. Makanya kenapa orang yang sakit itu kata dokter balik lagi ya. Kalau nanti nggak sembuh, balik lagi. Sehingga dokter ini perlu perhatian sama mereka. Pendakwah pun juga ngelihat. Umpamanya kemarin ada orang yang udah didakwain, kok dilihat nggak ada di masjid lagi fulan ini ya. Ditanya lagi, mana fulan? Kok nggak kelihatan? Ini pendakwah yang benar-benar lillahi ta'ala. Dia tanya orang-orang tersebut. Karena kepedulian dia sebagai seorang pendakwah yang diperintahkan untuk mengajak orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang pendakwah ini hendaklah memandang kepada pelaku kemaksiatan dengan pandangan kasihan. Selain kita benci dengan kemaksiatannya, kita kasihan sama mereka. Kita memandang mereka, pendakwah memandang mereka itu seperti
orang-orang yang sedang berdiri di pinggir jurang. Yang kita tahu jurangnya ini mau longsor. Kira-kira apa yang antum akan lakukan ketika melihat ada orang-orang berdiri di jurang atau berdiri di jembatan yang jembatannya mau dibawa sama arus air sungai? Maka antum akan teriak-teriak. Mengatakan, jangan pindah dari sana. Kemari, kemari. Teriak-teriak orang itu. Ini menyelamatkan dari musibah dunia. Bagaimana dengan menyelamatkan mereka dari api neraka? Maka ya kita kesian. Dan kemudian pendakwa ini juga sabar ya. Kadangkala pelaku kemaksiatan itu diajak, mungkin balasannya kurang menyenangkan yang dihadapin sama kawan-kawan kita ketika berdakwah di kerabat, di keluarga, dikatakan antum sok alim, sok ini, sok itu. Ya antum sabar. Karena mereka belum mengerti. Mungkin juga antum dulu seperti itu ketika didakwain. Sama, kita belum paham sehingga kita menolak sunnah umpamanya. Ketika berbuat maksiat, udahlah gak usah ngurusin anak, urusin dirimu sendiri. Sabar ketika itu. Dicaci maki, dicela, sabar. Karena ada yang baperan, pendakwah baperan. Ustadz baperan. Nggak harus ustadz ya. Kan kita udah sampaikan di awal kajian bahwasanya kullukum du'at. Setiap kalian adalah pendakwah. Mengajak sesuai dengan kapasitas keilmuannya, ya dengan jabatan dan kedudukan dia, di lingkungan dia, di kawan-kawan dia, di rumah dia. Maka ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsihi qad, enggak pernah beliau itu balas dendam karena dirinya, marah ya. Karena dirinya dicela, lah. Wala nila minhu syai' fantaqama li nafsi, enggak pernah beliau dicaci, dimaki, dibully, dijelek-jelekin, kemudian beliau bangkit bela diri. Enggak. Illa antuntahak maharimullah. Kecuali ketika yang dilanggar itu batasan-batasan Allah yang seharusnya dijaga, maka ketika itu beliau marah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan di sini tentang beberapa metode. Setelah kita faham kondisi orang pelaku kemaksiatan ini, kita tahu sebabnya. Terus metode apa yang tepat untuk mengajak dia kepada Allah Azza wa Jalla? Yang pertama, uslub al-mau'idhal hasanah. Yaitu uslub memberikan nasihat yang baik. Mau'idhah. Petuah. Sampaikan kepada dia. Yang namanya mau'idhah hasanah ini, ayat yang insyaAllah seringkali kita dengar, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Ajalah orang kepada Allah dengan hikmah dan mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah ini adalah perintah dan larangan yang dibungkus dengan at-targhib wa tarhib. Dibungkus dengan ancaman-ancaman atau iming-iming yang diberikan kepada mereka. Nasihat. Kemudian ucapan yang benar yang melembutkan hati, kita sentuh hatinya. Bagaimana dia yang sudah nyaman berbuat dosa itu disentuh hatinya. Ini mau'idhah hasanah. Perlu nasihat. Yang dibungkus dengan cinta juga. Yang disampaikan dengan cara yang indah, dipilih kata-kata yang menyentuh hati. Jadi kadang-kala seorang pendakwa itu harus mikir, kira-kira gimana cara ana ngomong sama dia ya. Bukan sekedar mengatakan, haram yang kau kerjakan ini. Bukan sekedar itu. Dia ini tahu kalau itu haram. Dia muslim. Kalau dia nggak tahu sama hukum, ya kita kasih tahu hukum. Tapi ini enggak. Dia udah tahu sama hukum. Umpamanya dia nggak sholat, ini kewajiban dia tinggalkan. Kemudian dia berkholwat dengan perempuan. Apa yang harus kita lakukan? Pilih kata-kata untuk memberikan nasihat kepada dia. Yang menyentuh hati dia. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 66. Nah,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Naam, perintah yang diberikan dengan mau'izah. Dengan cara tadi disampaikan harus kayak gini, ini nggak boleh loh. Bisa menyebabkan engkau seperti ini dan seperti itu. Jadi tetap ada mau'izah yang disampaikan kepada mereka. Ini cerita tentang orang-orang Yahudi yang mereka berbuat maksiat. Lalu Allah perintahkan kepada mereka untuk menebus dosa mereka dengan membunuh diri mereka. Atau keluar dari kampung halaman mereka. Tapi ternyata mereka tidak mengamalkan itu kecuali sedikit. Tapi ahibati fillah, berkaitan dengan nasihat yang baik ini, hendaklah kita melihat kondisi orang-orang tersebut. Mungkin orang kota beda sama orang desa. Bahasa yang disampaikan juga sesuai. Ana masih ingat ya, waktu kita di pesantren dulu, kita latihan ceramah. Itu ada kawan-kawan yang kalau ceramah Masya Allah, bagus ceramahnya, tapi kita nggak paham. Kenapa? Karena bukan bahasa kita. Dia menggunakan bahasa-bahasa ilmiah ya, yang pakai sisi belakangnya itu ya, macam-macam. Nah, kau harus ngelihat siapa yang kau dakwain. Oh, ini orang-orang bahasanya bahasa gaul aja lah sama mereka. Mereka nggak paham bahasa Indonesia yang baku mamanya. Ya udah, mamanya orang-orang Jakarta, Betawi, ya udah pakai bahasa Betawi mereka yang dapat diterima oleh mereka. Kalau umpamanya orang Jawa, ini kadangkala dosen, doktor, itu dikirim ke kampung. Setelah ceramah dosen ini, seorang dokter berceramah dengan semangatnya, dia pulang dengan harapan orang-orang itu berubah dengan nasihat-nasihat yang disampaikan. Besoknya ada yang laporan dari teman-teman yang di kampung itu. Ustadz mohon maaf ya, kalau bisa Ustadz Fulan nggak dakwah lagi di kampung kita. Kenapa? Nggak paham orang-orang Ustadz. Nggak paham. Terus gimana? Iya, kalau buat para mahasiswa cocok. Tapi untuk orang kampung, kadang-kadang bahasanya jelimet. Maka kita pun tatkala memberi nasihat, kita harus benar-benar melihat kira-kira anak cocok nggak ngomong sama fulan nih. Kalau nggak cocok, antum cari dulu, susun dulu kata-katanya yang bisa disampaikan kepada fulan. Sehingga beliau mengatakan fayakunu ma'a jami'i tabaqat hakiman. Sehingga dia jadi bijak bersama semua lapisan masyarakat. Mau itu orang awam, mau itu tenaga pendidik, mau itu dokter, mau siapa. Cara nyampaikannya itu harus dilihat. Oh, ini cara masuknya dari sini. Oh, ini cara masuknya dari sini. Muhtadiyan fi dzalika bil kitab was sunnah wa siratis salafis salih. Kata beliau, ya dalam melakukan itu yang kau ambil petunjuklah dari Al-Qur'an, dari sunnah, kemudian dari bagaimana salafus salih ketika memberikan nasihat. Makanya kadang-kala kalau kita ngelihat ustadz-ustadz ceramah itu nyampaikan nasihatnya Hasan Al-Basri, nyampaikan nasihatnya Ibnu Abbas, nyampaikan nasihatnya Sa'id bin Jubair. Karena memang ada nasihat-nasihat, ada kata-kata yang bagus sekali jemaah. Ya kita sampaikan itu. Dulu ada nasihatnya fulan. Coba antum baca. Nggak perlu kita ngomong banyak, tapi ngomong sedikit yang masuk dan didengar sama dia. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan uslubut targhib wa tarhib, yaitu metode
menyampaikan pahala-pahala, fadilah-fadilah kepada mereka, keutamaan-keutamaan, balasan kebaikan, atau ancaman kepada mereka. Jelaskan kepada mereka. Ada ancaman, ada kabar gembira loh. Kalau engkau tetap melakukan kayak gini, ada ancaman yang berat buat engkau. Di dunia dan di akhirat. Tapi kalau engkau berhenti melakukan dosa ini, ya Allah, engkau akan jadi orang bahagia. Ini kelezatan dunia sebentar. Ini juga bagaimana seorang da'i menggunakan uslub ini. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Isra ayat 9 dan 10. Naam, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Subhanallah, seperti ini metode Al-Quranul Karim. Kita akan dapati Allah Azza wa Jal menyebutkan kabar gembira, menyampaikan balasan kebaikan yang akan diterima bagi yang nurut, bagi yang taat dan patuh, tapi yang maksiat ada azab yang pedih. Ini sebuah metode Al-Quranul Karim yang manjur untuk menyentuh hati manusia. Kenapa? Karena di setiap manusia itu ada perasaan suka dan ada perasaan tidak suka. Ada rasa takut dan ada rasa harap. Kita punya kemauan, tapi kita juga takut dengan sesuatu. Maka disentuh hal ini yang ada di hati manusia. Dan seorang pendakwah nyampaikan hal itu. Apa ancamannya? Orang ketemu orang gak sholat. Nah, sampaikan. Apakah engkau tahu? Itu orang-orang yang masuk neraka Sakor. Ketika ditanya mereka, qalu ma salakakum fi saqar? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ketika dikatakan kepada mereka, kenapa kalian masuk neraka Sakar? Lam nakum minal musallin. Karena mereka enggak sholat. Ini ancaman buat mereka. Dan sampaikan ancaman di dunia. Engkau sengsara kalau enggak sholat. Engkau tahu enggak? Yang pertama dihisap pada hari kiamat. Kau jangan berpikir kau banyak sedekah, banyak ini, banyak itu. Yang pertama dihisap itu sholatmu. Kalau engkau nggak sholat, selesai sudah. Sholat ini menjadi tolak ukur ya. Sholatnya baik, yang lainnya baik insya Allah. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Motivasi dia juga. Bagaimana bahagianya orang-orang yang melaksanakan sholat. Yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tergantung jenis kemaksiatan yang dia lakukan. Makanya perlu belajar lagi. Ketika kita hendak menyampaikan kabar gembira kepada dia buat orang-orang yang taat. Ya, bagaimana menggerakkan keinginan dia itu. Yang manusia ingin kebaikan. Tapi di sisi lain bagaimana kita menyampaikan ancaman-ancaman agar dia takut. Contohnya nih Allah berfirman di surat Ar-Rum ayat 41. Nah. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka
agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nih, sampaikan nih. COVID-19, bencana-bencana yang ada, banjir, gempa, kebakaran, tabrakan, longsor, tsunami. Itu disebabkan dosa. Maka kita perlu ketika memotivasi orang itu untuk meninggalkan kemaksiatan, tadi menyebutkan ancaman-ancaman dunia dan akhirat. Bagaimana Rasulullah SAW ketika naik di atas mimbar, beliau mengatakan dengan suara yang lantang sampai orang-orang di pasar Madinah itu terdengar mendengar suara Nabi SAW. Beliau mengatakan, andartukumun nar, andartukumun nar. Aku peringatkan kalian dengan adanya api neraka. Gitu. Bukan bicara penjara. Penjara mah ancaman hukuman membunuh 15 tahun. Ancaman hukuman 5 bulan, 2 bulan. Ya orang santai. Orang berbuat dosa itu kenapa santai? Karena ancamannya ringan. Kita sampaikan ancaman di dunia yang pertama, engkau gak akan pernah bahagia. Walaupun bergelimang harta dengan kemaksiatan. Duh, tapi fulan bahagia. Cuma dalam kamera bahagia. Cuma fotonya kelihatan bahagia. Kebahagiaan itu bukan di pakaian. Kebahagiaan itu bukan di peci. Kebahagiaan itu bukan di rumah, bukan di kendaraan. Tapi kebahagiaan itu di hati. Makanya sampai orang-orang yang alim itu mengatakan kalau tuh raja-raja, penguasa-penguasa itu tahu dengan apa yang kita rasakan dari kebahagiaan di hati ini, mereka akan pukulin kita. Mereka akan mungkin menyiksa kita agar kebahagiaan itu bisa mereka ambil. Maka ini perlu kita sampaikan. Kerusakan di muka bumi Allah jelaskan di ayat ini. Karena sebab apa? Kemaksiatan. Agar mereka bertobat. Jadi alhamdulillah kalau antum berbuat dosa atau seorang berbuat dosa lalu dikasih musibah, alhamdulillah insya Allah dia jadi ingat. Tapi ada orang yang berbuat dosa dibiarin sama Allah Azza wa Jalla. Nggak dikasih musibah. Rumahnya tambah bagus, mobilnya tambah banyak, hartanya tambah kaya. Padahal dia pelaku kemaksiatan. Itu yang berbahaya. Karena apa? Karena dia bakal mati. Ya, yang ditakutkan dia mati sebelum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Cara yang ketiga adalah dengan cerita. Kita menghadapi pelaku maksiat ini nggak perlu nyebutin ayat Quran nih kadangkala. Nggak perlu nyebutin hadis Nabi SAW. Ya udah cerita lah sama dia. Ini ada cerita. Nabi SAW sering kali bercerita. Dan Al-Quranul Karim. Mungkin kalau kita lihat sepertiganya tuh isinya cerita. Bukan cerita fiksi. Bukan cerita bikinan. Tapi cerita dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Yusuf ayat 111. Setelah cerita tentang Nabi Yusuf dan kejadian-kejadian yang di dalamnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, itu Quran. Antum ceritakan ceritanya Qarun dalam Al-Quranul Karim. Tatkala kita dapat orang, mamanya ini orang sombong banget sama dirinya. Kelihatan dari cara ngomongnya. Dia menyampaikan kehebatan-kehebatan dirinya.
Maka ceritakan kepada dia ceritanya Qarun. Bagaimana cerita Qarun? Rasul sallallahu alaihi wasallam punya banyak cerita. Kita ketemu ada fulan yang kayaknya kurang bersyukur sama Allah Azza wa Jal. Ceritakan bagaimana 3 orang yang Nabi ceritakan, yang satu buta, yang satu botak, yang satu kena penyakit kulit. Bagaimana akhirnya yang 2 orang itu, yang botak sama yang kena penyakit kulit itu, karena nggak mau bersedekah, karena lupa sama pemberian Allah, Allah ambil hartanya dan Allah kembalikan dia sakit. Ini cerita agar orang itu, ya mungkin kita nggak perlu baca ayat-ayatnya dulu nih, kita tahu nih, la in syakartum la azidannakum. Ini orang kayaknya ngerti, tapi kita tadi biasanya ada orang-orang yang dengan cerita itu menikmatin ceramah dan mempengaruhi alam bawah sadar dia. Kemudian dia jadi sadar, iya ya, anak kok kurang sedekah kayaknya. Cerita jemaah. Maka pendakwah ini perlu membaca cerita-cerita Al-Quranul Karim, cerita-cerita hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadithu an Bani Israel wala haraj. Kalian ceritakan tentang Bani Israel itu nggak apa-apa. Jadi cerita Israiliyat itu nggak apa-apa selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita jangan percaya dan jangan mendustakannya. Diambil ibrohnya. Kalau yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, sekedar cerita saja. Maka penting metode cerita ini dipakai dalam mendakwain orang yang berbuat kemaksiatan. Cerita-cerita nyata dari kehidupan kita. Boleh kita ceritakan pula. Di kampung ana ada orang seperti ini. Ada fulan seperti ini, seperti itu. Cerita tentang anak yang durhaka sama orang tuanya. Bagaimana nasib dia kemudian. Cerita seorang yang na'udzubillah yang berzina, kemudian Allah kasih penyakit sama dia. Yang menyebabkan orang itu jadi takut gitu loh berbuat dosa. Dan sampaikan juga, ingat nggak ada yang luput. Nggak ada yang luput dari pengawasan Allah dan dari azab Allah orang yang berbuat dosa. Mau sekelas Fir'aun. Kita ceritakan nih. Kalau ada orang-orang yang melakukan kezaliman, antum itu nggak lebih kaya dari Fir'aun. Antum nggak lebih berkuasa dari Fir'aun. Fir'aun aja ditenggelamin sama Allah Azza wa Jal. Gimana dengan antum? Ini agar dia, tujuannya menceritakan hal ini, agar dia berhenti berbuat dosa. Kemudian kita juga ceritakan kalau ketemu orang yang berbuat dosa banyak, lalu dia mau tobat, putus asa, takut. Jangan takut antum. Ceritakan. Ada orang yang membunuh 100 orang. Itu bertobat dan Allah terima tobatnya. Cerita pelacur yang memberikan minum seekor anjing. Bagaimana akhirnya Allah mengampuni dia. Ini juga perlu diceritakan agar dia termotivasi. Allah ya, aku ini walaupun banyak dosanya, Allah masih mengampuni. Iya. Ini untuk memotivasi mereka agar bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tujuan kita bagaimana pelaku maksiat itu berhenti berbuat dosa, kemudian bertobat kepada Allah dan beramal soleh. Kemudian cara yang keempat adalah dengan memberikan permisalan-permisalan. Jadi permisalan ini menjadikan sesuatu yang ada dalam akal seraya berada dalam kenyataan. Jadi dikasih contoh nih, kasih permisalan. Sehingga yang awalnya teori di sini, jadi seperti itu ternyata maknanya. Dan kalau kita melihat di Al-Quranul Karim, banyak sekali permisalan-permisalan yang Allah buat agar orang dapat mencernanya dengan akalnya.
Karena ini memudahkan bagi orang untuk memahami sesuatu. Contoh nih, bagaimana Allah Azza wa Jalla di surat Jumat ayat 5. Nah, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, yang tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. barakallahu fikum. Nih sebuah perumpamaan. Sampaikan. Orang ini kalau punya ilmu nggak diamalin, kayak keledai bawa kitab. Kayak keledai. Iya, keledai ini walaupun bawa kitab banyak, gak ada manfaatnya buat dia. Apakah keledai dengan bawa kitab banyak dia jadi orang yang berilmu? Enggak. Bagaimana Allah memperumpamakan dunia ini? Seperti zahroh, seperti bunga. Bunga itu layu, gak lama. Seperti air yang turun, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana sawah jadi hijau, nggak lama bentar lagi kuning, habis. Seperti itu dunia. Rasulullah SAW dalam berdakwah itu seringkali menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Ketika beliau ingin membuat orang ini tidak mengambil kembali hadiah yang sudah diberikan, maka beliau mengatakan, "Mathalul ladzi yarji' fi hibatihi kamathalil kalb yarji' fi qai'ihi." Permisalan orang yang ngasih sesuatu kemudian diminta lagi. Kalau kita waktu kecil ya, itu dikatakan kalau ngambil sesuatu yang sudah kita berikan di Jawa nih, nanti bintilan gitu. Enggak. Tapi Nabi memberikan permisalan, perumpamaan. Orang yang mengambil kembali apa yang sudah dia berikan kepada orang lain, itu seperti anjing yang makan muntahnya lagi. Jadi orang kan takut. Jijik dia gitu. Ketika Allah melarang orang-orang ghibah, ngomongin orang lain. Apa kata Allah? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah mau salah seorang di antara kalian makan bangkainya saudaranya sendiri? Bangkai, bukan bangkainya kambing. Bangkainya manusia. Saudaramu sendiri. Yang tadi engkau masih ngobrol sama dia. Ketika dia pergi, lalu engkau duduk di kamar bersama kawan-kawan di ruangan. Engkau mau makan bangkai saudaramu. Itu perumpamaan. Jadi ada perumpamaan yang Allah berikan di dalam Al-Quranul Karim. Berkaitan dengan sodakoh juga. Supaya orang termotivasi. Itu seperti satu gandum ya. Yang menumbuhkan 7 bulir. Di setiap bulir itu ada 100 biji. Ya Allah. Seperti itu kira-kira. Ketika engkau bersodakoh. Gak berkurang, berkembang. Tambah banyak. Kemudian Rasulullah SAW memberikan permisalan nih. Kadangkala kita mau ngobrol nih sama orang. Ini dia jadi banyak dosa karena kawan-kawannya buruk. Maka kasih contoh. Permisalan kawan yang baik sama kawan yang buruk itu. Kata Nabi SAW. Kalau kawan yang baik, teman duduk yang baik itu. Kahamilil mis. Seperti orang yang membawa misik. Penjual misik. Yang buruk seperti ya kalau sekarang mungkin pandai besi yang dengan alatnya dia menghidupkan api itu agar dia bisa
menempa besi yang hendak dia bikin, pedang atau apa, yang biasanya baunya busuk, bau asap. Kalau enggak terbakar kau duduk sama dia. Kalau sama orang yang penjual mesik, pembawa minyak wangi ini, ya bisa jadi kau dikasih sama dia. Atau kau beli sama dia. Terus kalau nggak dikasih nggak beli, paling tidak kau dapat aroma yang baik dari dia. Ini permisalan. Contoh-contoh perumpamaan-perumpamaan yang perlu kita berikan kepada para pelaku dosa ini. Bukan sekedar ayat yang kita bacakan. Bukan sekedar hadis. Tapi memberikan perumpamaan kepada dia yang lebih mudah bagi dia untuk mencerna nasihat yang kita berikan kepada dia. Kemudian cara yang kelima, itu cara yang keempat tadi. Yang kelima Syekh menyebutkan di sini bagaimana menggugah hati mereka dengan mengajak mereka melihat umat-umat yang terdahulu. Orang-orang yang diazab sama Allah karena dosa-dosa mereka. Ya kita perlu ajak mereka. Jadi terkadang orang itu berwisata untuk mengambil ibroh, bukan berwisata ya. Melakukan traveling, jalan-jalan untuk mengambil ibroh.